Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Pak Menteri dan Eselon 1, 2 serta seluruh jajarannya. Yang pertama, karena serapannya bagus, maka tentu kami mendukung penambahan anggaran. Catatannya adalah, catatan pertama, tolong kalau bikin laporan pakai halaman Pak Menteri, karena ada yang harus kami catat dan sebagainya, halamannya kosong. Nah yang kedua, ketika Badiklit Mensos anggarannya itu menurut saya terlalu kecil ya, karena fungsi dari Badiklit ini harus ditingkatkan. Satu, soal data. Begitu pula soal isu yang hari ini bergeser, misalnya saya di Badan Kajian MPR sedang isu tentang desa dan kota. Karena sekarang kemiskinan itu sebenarnya bergeser, bukan hanya di desa tapi juga kemiskinan di kota itu muncul. Yang kedua, apa yang dikatakan pimpinan ketua tadi soal jenis-jenis bantuan itu betul-betul harus diidentifikasi sehingga tidak ada tumpang tindih. Ketiga, kemarin waktu kami manggil beberapa kepala daerah Pak Menteri, ada bantuan yang tiap tahun dianggarkan di sini, tetapi ke daerahnya ternyata tidak full. Misalnya hanya berapa persen dulu, tahun depannya berapa persen dan sebagainya. Nah itu pun harus menjadi kajian bagi Badiklit Mensos ini. Catatan kedua, saya melihat di satu halaman yang tidak ada halamannya itu, bahwa bekas warga binaan permasyarakatan teroris dari yang dianggarkan 50 orang justru 0%, tidak ada. Nah waktu isu tentang pemulangan ISIS itu, ternyata banyak teman-teman NGO yang punya konsen bagaimana mengembalikan teman-teman yang ex-teroris itu kembali menjadi, istilah saya bukan deradikalisasi tetapi humanisasi. Mengembalikan mereka kepada kesadarannya sebagai manusia, termasuk manusia Indonesia. Nah ini tolong menjadi perhatian juga karena di sini betul-betul tidak terserap berarti. Nah catatan terakhir soal rehab rumah. Jadi saya akhirnya harus mengucapkan terima kasih nih Pak Sekjen, Pak Menteri lewat Pak Sekjen, karena kalau lewat klarifikasi dan sebagainya di daerah itu sulit. Tetapi kalau saya keliling, saya ketemukan rumah mau ambruk, saya ketemukan beberapa orang hidup di kandang domba dan sebagainya. Akhirnya saya langsung aja WA ke Pak Sekjen tolong deh ini dan sebagainya. Nah responnya cepat, tetapi itu kan bukan berarti kita harus selalu reaktif. Yang harus dibangun itu adalah proaktif dan sistematis. Nah ini yang perlu jadi pemikiran bagi kita, tetapi secara keseluruhan saya mengucapkan terima kasih Kemensos membangun kembali kesadaran bahwa apa yang dikatakan Pak Nur Hasan Zaidi itu betul. Bahwa kita harus mulai lebih proaktif dan sistematis. Karena mungkin hari ini orang miskin itu bisa kita selesaikan, tapi besok lusa yang miskin tambah lagi banyak, bukan hanya soal mental, tapi soal keadaan juga. Jadi saya mendukung program Kemensos yang lebih proaktif dan sistematis. Terima kasih Pak Mensos, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.